Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat. Bagi yang sakit, semoga lekas Allah SWT sehatkan. Agenda malam ke-25 Syawal 1441, 16 Juni 2020, yaitu pengajian malam ke-11 Kitab Aqidatul Awam, masih nadom ke-21. Selanjutnya tanya jawab. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina badhalu juhudahum li'a'la'il islam, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, sahabat pengajian Kitab Aqidatul Awam, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, yang insya Allah nanti akan sama-sama kita bahas tentang Kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhus khasatan tammatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin, ila hadrati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, thumma ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ila hadrati jami' awla'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, ila hadrati masyayikhina khususan Syekh Maimun Zubair Sarang, ya Al-Hajj Junaidi Anas Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, sulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini, mohon maaf, akan mereview kembali, mengulang pengajian kita pada malam yang lalu karena ada kendala-kendala teknis yang menyebabkan tidak tersampaikannya materi. Untuk itu, marilah kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba la akla la syarba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhu Jibrilu Mikalus Israfilu Azra'ilu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha Atidun malikun wa ridwan muhtadha. Dalam nadhaman wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syarba wala naumalahum membahas tentang malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Saya ulangi bahwa definisi mukallaf adalah orang yang memenuhi 3 unsur, yakni Islam, baligh, dan berakal. Islam, baligh, dan berakal. Maka ketika memenuhi 3 unsur ini, seseorang dikatakan sebagai seorang mukallaf. Ketika seseorang sudah menyandang mukallaf, maka dia sudah mulai terkena beban kewajiban-kewajiban, di antaranya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah, dan pula terkena beban bahwa ketika ia melakukan sebuah pelanggaran yang kaitannya dengan hukukul adami, hak-hak sesama manusia, maka sudah berhak untuk dikenai hukuman. Sebagai contoh, misalkan seorang mukallaf dia melakukan pencurian, maka hukum haddus sariqah ataupun hukuman untuk seorang pencuri mulai diberlakukan. Beda ketika tindak pidana pencurian itu dilakukan oleh orang yang belum mukallaf, maka tidak bisa diberlakukan hukum haddus sariqah. Seperti itu. Bagi seorang mukallaf wajib untuk mengetahui malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya ada 10. Dalam nadhaman wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nauma lahum, wal malaku utawi malaikat iku alladzi makhluk, bila abin kang tetep kelawan tanpa bapak, bila abin kang tetep kelawan tanpa duweni bapak, wa ummin lan ibu. Malaikat adalah makhluk Allah yang keberadaannya tidak melalui perantara ayah dan ibu, tidak dilahirkan. Dalam arti secara biologis tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tidak pula dilahirkan. La akla hale ora mangan, la akla ora ana mangan iku tetep. La akla ora ana mangan iku tetep.
la syarba lan orana nginum, la akla orana mangan iku tetep, la syarba orana nginum iku tetep, wala nauma lan orana turu iku tetep lahum kadue malaika. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya rasa kantuk sehingga tidak tertidur. Satu nadzoman ini membicarakan tentang sebagian dari ciri-ciri malaikat. Sehingga di sini di syarahnya oleh Imam Nawawi, dijelaskan khalaqahumullahu min ghairi wasitati abin wala ummin. Falaisu rijalan wala nisaan wala hunatha. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan tanpa melalui perantara ayah, ibu, bukan pula berjenis kelamin laki-laki, bukan berjenis kelamin perempuan, dan bukan pula berjenis kelamin khunsa. Sedikit saya review kembali, khunsa adalah seorang yang memiliki dua jenis alat kelamin sekaligus, atau orang yang jenis kelaminnya, alat kelaminnya itu tidak jelas apakah alat kelamin laki-laki ataukah alat kelamin perempuan. Itu namanya khunsa. Di khunsa itu bukan bencong, bukan banci, bukan. Khunsa itu satu jenis manusia, alat kelaminnya punya dua. Punya alat kelamin laki-laki, juga memiliki alat kelamin perempuan. Waktu itu pernah dijelaskan pada pengajian kitab Arba'in Nawawi, cara mendeteksi atau menghukumi apakah khunsa itu termasuk kategori jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan. Caranya dengan pada saat BAK, buang air kecil. Kalau buang air kecilnya itu dari alat kelamin laki-lakinya lebih dulu, baru kemudian alat kelamin perempuan, maka dihukumi laki-laki. Kalau lebih duluan dari alat kelamin perempuan, maka dihukumi perempuan. Bareng, misalkan bareng keluar air seni dari alat kelamin laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menghukuminya? Pada saat berhenti, ya, kelep berhentinya si pipis itu dari mana dulu? Dari alat kelamin laki-laki kah atau dari alat kelamin perempuan? Bareng, misalkan keluar air seninya bareng, berhentinya air seni juga bareng. Bagaimana cara menghukuminya? Dilihat banyaknya air seni itu dari alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan. Sama, misalkan. Maka dilihat dia pada saat balik itu duluan mana? Duluan menstruasinya, ataukah duluan ejakulasi dari alat kelamin laki-lakinya. Kalau nggak bisa dideteksi lagi, ditanya kecenderungan dia senangnya sama siapa. Kalau ditanya misalkan, saya tuh paling seneng banget kalau melihat ada perempuan berjilbab, pakai lipstik, lalu pakai bedak, berarti dia hukumnya laki-laki. Kalau ditanya, saya tuh paling senang kalau lihat laki-laki yang berkumis, yang berjambang, yang maco, misalkan, berarti dia hukumnya perempuan. Sekali lagi, khunsa itu bukan bencong. Kalau bencong,
Bencong itu hukumnya laki-laki itu. Secara hukum syariat, hukum fikih laki-laki. Karena dia memang laki-laki. Maka istilahnya dalam hukum fikih bukan khunsa, takhonnus. Ya. Jadi seorang laki-laki yang memiliki kepribadian kayak perempuan. Kembali lagi ke masalah malaikat. Malaikat itu bukan jenis kelamin laki-laki, bukan jenis kelamin perempuan, bukan pula jenis kelamin khunsa. Maka dijelaskan selanjutnya, barang siapa ada orang meyakini bahwa malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, maka dihukumi sebagai seorang yang fasik. Ketika ada orang meyakini malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, maka bukan lagi kategori fasik, bahkan bisa menjadi kufur. Wahum ghairul jinn wala ya'kuluna wala yashrabun. Malaikat itu bukan dari jenis golongan jin, bukan. Meski sama-sama dikatakan makhluk halus, tapi bukan dari golongan jin. Wala yanamuna wala yatanakahuna, tidak menikah. Wala yatawaladuna, tidak melahirkan. Wala tuktabu a'maluhum, amal perbuatannya enggak dicatat sebagaimana kayak manusia. Li'annahum al-kuttab, karena malaikat itu yang pencatat amal. Amalnya malaikat tidak dicatat. Wala yuhasabuna, dihisab tidak nanti para malaikat itu. Tidak. Para malaikat itu nanti di hari kiamat tidak akan dihisab. Ditimbang tidak amalnya. Wala tuzanu a'maluhum, tidak akan ditimbang amalnya. Kenapa? Li'annahum la sayyi'ati lahum, karena para malaikat itu tidak ada keburukannya. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik dan buruk, sementara malaikat itu diciptakan dalam keadaan taat. Sekaligus juga menjawab pertanyaannya Om Roni waktu itu. Malaikat itu nanti di hari kiamat digiring enggak di padang mahsyar? Ya, wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi. Malaikat itu nanti digiring ke padang mahsyar bareng dengan manusia dan jin. Namun memiliki keistimewaan yashfa'una fi asati bani Adam. Mereka bisa mensyafaati manusia. Wa yarauhumul mu'minuna fil jannah. Kelak di surga orang-orang mukmin akan bisa melihat wujud malaikat yang asli. Karena wa yadkhulunal jannah. Para malaikat itu akan masuk ke dalam surga semua. Wa yatanawaluna ni'mah fiha bima sya'allah. Jenisnya apa sih malaikat itu? Wahum ajsamun nuraniyatun latifatun bi arwahin qadiruna ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifatin. Para malaikat itu dari jisim, dari jenis bentuk fisik nuraniyatun, berasal dari cahaya latifatun yang halus. Ada nyawanya enggak? Di arwahin. Ada nyawanya malaikat itu. Jadi berasal dari cahaya. Sifatnya halus. Tidak kasar kayak manusia ya. Kulitnya, ada tulang belulangnya, lalu ditumbuhi rambut,
ada darah dan lain sebagainya, ada struktur anatomi tubuh dan lain sebagainya. Malaikat itu sifatnya halus, lembut. Namun para malaikat juga sama sebagaimana manusia dan jin, memiliki nyawa, bi arwahin, dengan nyawa. Qadiruna ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Mereka mampu untuk merubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Fi ashkalin hasanatin, dalam bentuk-bentuk yang tentunya yang sangat baik. Sebagaimana pernah suatu saat malaikat menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan rupawan, yang di kitab Arba'in Nawawi di awal-awal hadis yu'allimuna dinakum, di mana malaikat Jibril saat itu datang menyerupai orang laki-laki yang tampan rupawan, memiliki berpakaian putih-putih yang sangat menawan saat itu. Sya'nuhum at-ta'at, para malaikat itu memang ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat terus. Malaikat misalkan ada yang diciptakan oleh Allah disuruh untuk sujud, maka dia mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti sujud terus. Ada yang ditugaskan untuk rukuk, maka malaikat itu akan rukuk terus. Ada yang diciptakan misalkan untuk membawa arsy, maka dia akan selamanya membawa arsy dan lain sebagainya. Secara umum wa maskanuhum as-samawat, tempat tinggalnya itu di langit secara umum. Namun wa minhum may yaskunu al-ardh, may yaskunul ardh. Namun ada juga malaikat-malaikat yang memang bertempat di bumi, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertempat di bumi. Shadiquna fima ukhbiru bih, yang akan selalu membenarkan wahyu-wahyu yang diinformasikan lewat malaikat tersebut, bahwa apa yang disampaikan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yanqati'una wa la ya'suna Allah fil umuri allati qad amarahum. Setiap malam, siang hari, malam hari, tasbih terus, bertasbih terus para malaikat. La yanqati'una, tidak terputus sama sekali. Tidak ada jedanya. Bertasbih kepada Allah siang hari, malam hari. Punya rasa capek tidak? Capek tidak? Tidak. Tidak ada rasa letih karena diciptakan khusus. Bermaksiat kepada Allah tidak? Tidak. La ya'sunallaha fil umuril lati qad amarahum. Tidak pernah mendurhakai Allah. Ketika sudah diperintahkan, disuruh sama Allah, maka tidak akan pernah membangkang para malaikat. Wa yaf'alunal amral ladzi yu'maruna bih, dan akan melakukan perintah yang telah diamanatkan atau diperintahkannya. Wa yamutuna bin nafkhatil ula. Kapan para malaikat itu wafat? Para malaikat itu meninggal dunia kapan? Wa yamutuna bin nafkhatil ula. Para malaikat meninggal dunia pada saat an-nafkhatul ula. Tiupan ataupun tiupan sangkakala yang pertama, tiupan trompet yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israel, disitulah semua malaikat akan wafat semua. Semua malaikat akan meninggal dunia semua. Illa hamalatal arsy, kecuali ada beberapa yang tidak wafat pada saat itu, yakni yang pertama adalah hamalatal arsy, malaikat yang membawa arsy.
Warru'asa al-arba'ata, malaikat-malaikat pemimpin, pemimpin malaikat yang berjumlahnya ada 4, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Fa innahum yamutuna ba'daha, mereka semua akan meninggal dunia setelah an-nafkhatul ula. Wa yajibu al-imanu bi annahu, bahkan dalam satu keterangan dijelaskan makhluk Allah yang bernyawa yang terakhir kali meninggal dunia adalah malaikat Israel. Makhluk Allah setelah malaikat Israel mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semua malaikatnya juga dimatikan semua, termasuk malaikat Israfilnya juga dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Lalu terakhir kali setelah semua makhluk, hewan, binatang, bahkan binatang-binatang kecil sekalipun akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Terakhir kali setelah semuanya mati, maka malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Wa yajibu al-imanu bi annahum balighuna fil kathra ila haddin la ya'lamuhu illa Allah ta'ala anil ijmal. Bahwa wajib bagi kita untuk meyakini para malaikat itu jumlahnya tak terbatas. Sekali lagi, wajib bagi setiap orang yang beriman meyakini, mengimani bahwa malaikat itu jumlahnya tak terbatas. Tidak ada hitungannya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Hanya yang wajib diketahui cuman ada 10 ini. Kalau jumlah keseluruhannya ila haddin la ya'lamuhu illallah. Jumlah yang tidak ada yang tahu secara pasti, saking banyaknya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para malaikat. Wa tafsilu 'ashrin min hubu Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kada Atidun malikun warid wa nuhtada. Tafsilu 'ashrin. Lalu 10 malaikat yang wajib diketahui itu siapa saja? Tafsilu 'ashrin utawi Tafsilu 'ashrin minhumu Jibrilu Mikailu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kada Atidun malikun warid wa nuhtada. Tafsir 'ashrin utawi perinciane 10. Minhum saking para malaikat iku Jibrilu, iku siji malaikat Jibril. Perincian yang 10 itu, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Fajibrilu muwakkalun bil wahyi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyunya Allah kepada para nabi-nabinya. Terus apa kemudian malaikat Jibril tidak turun lagi? Kan wahyunya Allah sudah selesai sampai di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa malaikat Jibril itu senantiasa turun ke bumi. Sekarang pun mungkin saja malaikat Jibril itu turun ke bumi, namun tidak membawa wahyunya Allah. Di sini dijelaskan wa innahu yahduru mautaman yamutu ala wudu'in. Malaikat Jibril itu akan hadir menyaksikan kematian orang yang memiliki wudhu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu, malaikat Jibril pasti hadir di situ. Sehingga tidak lantas kemudian bahasa orang misalkan berarti malaikat Jibril pensiun dong. Tidak. Tetap malaikat Jibril memiliki tugas-tugas Allah yang tidak dijelaskan di berbagai kitab. Nah, di antaranya yang di sini dijelaskan, malaikat Jibril itu akan turun menyaksikan orang yang wafat dalam keadaan punya wudhu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Wa Mikail muwakkalun bikailil amtar. Mikail muwakkalun bikailil amtar wal bihar wal anhar. Malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan. Di satu daerah di sini hujan, ukurannya sekian, lebatnya sekian, di tempat yang lain tidak hujan, di tempat yang lainnya lagi hujan, itu malaikat Mikail yang mengatur. Bahkan kalau bahasa orang-orang sains misalkan mengatakan ada hujan buatan sekalipun, itu tidak lepas dari peran malaikat Mikail. Sains itu hanya sekedar wasilah saja, tetapi yang mengatur adalah malaikat Mikail. Tentu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lautan juga diatur oleh malaikat Mikail. Sungai, wal arzaqi, rezeki. Rezekinya kita nih, rezekinya saya, rezekinya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Si A rezekinya begini, si B rezekinya seperti ini, si C rezekinya seperti itu. Misalkan itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang mengatur rezekinya. Wa taswiril ajinnati. Tugasnya juga adalah membentuk janin. Il arham. Janin yang dalam proses yang setelah melalui proses embriologi ya, melalui proses pertemuan antara sel telur laki-laki sperma dengan sel telur perempuan ovum, lalu kemudian berubah menjadi zigot, segumpal darah, segumpal daging, lalu dibentuk sedemikian rupa menjadi seorang janin. Itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Wa Mikailu Israfilu Azrailu. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Apa tugasnya? Wa Israfilu muwakkalun bil lauhil mahfuz. Wa nafkhi fis sur. Wa huwa qarnun min nurin. Kita tahu malaikat Israfil itu tugasnya untuk di lauhil mahfuz. Ditugaskan untuk menjaga lauhil mahfuz. Kemudian ditugaskan pula untuk meniup sangkakala sebagai penanda
kiamat dan kematian seluruh makhluk hidup. Maka malaikat Israfil meniupkan 2 kali. Karena fayangfuhu fihin nafkhataini. 2 kali tiupan sangkakala. An-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, tafna fiha jami'ul makhluqat illa masya Allah. Di tiupan sangkakala yang pertama, seluruh makhluknya Allah yang bernyawa akan rusak. Makhluk-makhluknya Allah, bukan hanya yang bernyawa. Yang bernyawa akan mati, yang tidak bernyawa akan rusak, binasa. Illa masya Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah tidak rusak. Wahia al-mustathnayatus sab'ah, disebut juga dengan al-mustathnayatus sab'ah, perkecualian yang jumlahnya ada 7. Perkecualian yang jumlahnya ada 7 itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak akan rusak pada saat tiupan sangkakalanya malaikat Israfil yang pertama. Apa? Wahia al-arsh, yang pertama adalah arsh. Wal kursiyu, kursinya Allah. Wal lauh, lauhul mahfuz. 3. Wal qalamu, penanya, pena pencatat amal. 4. Wal jannatu, 5 surga. Wan naru, 6 neraka. Wal arwahu, dan nyawa. Nyawa itu tidak akan rusak, tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Yang binasa, yang hancur itu jasmani. Jasmaninya orang, makhluk, manusia, binatang. Itu jasmaninya rusak. Jasmaninya mati. Tapi rohnya tidak akan mati, tidak akan rusak. Wan nafkhatu tsaniyah tub'atsu fiha jami'ul makhluqat. Adapun tiupan sangkakala yang kedua adalah sebagai penanda dibangunkannya semua makhluk-makhluk, dihidupkannya kembali makhluk-makhluk yang tadi wafat, yang tadi meninggal dunia. Fatarji'ul arwahu li ajsadiha la tukhti'u ruhu jasadiha. Maka nyawa yang tadi mungkin tidak binasa tadi akan menghampiri jasad-jasadnya. Tidak ada satupun yang tertukar. Berapa lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama dan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Di sini dijelaskan, wa ma bainan nafkhataini arba'una sanatan, yakni terpaut 40 tahun. Lamanya 40 tahun. Jeda antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Wa dalilu dzalika, apa dalilnya bahwa antara tiupan yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu jaraknya itu 40 tahun? Yakni dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan yang terakhir adalah malaikat Israil. Baik, malaikat Israil adalah muwakkalun biqabdi arwahil khalaiq. 3 adalah malaikat Israil. Insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sampai malaikat Israil. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan review pertemuan ini bisa lebih menguatkan lagi pemahaman kita, bisa lebih memantapkan lagi pemahaman kita tentang sekitar masalah malaikat-malaikatnya Allah. Ya, Mas Ari, di moderator. Terima kasih Kang Yusuf kepada jamaah.
Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, sebagai simpulan pertemuan pada malam hari ini bahwa sebagai seorang yang beriman, kita wajib mengetahui jumlah para malaikat. Yang wajib diketahui adalah 10 malaikat. Adapun jumlah keseluruhan dari para malaikat itu tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa jumlah pastinya. Yang jelas banyak sekali malaikat-malaikat yang tidak diketahui oleh kita. Oleh karena itu, kewajiban kita hanya meyakini 10 orang malaikat ini. Dan bahwa sesuai dengan tugas yang diembankan kepada para malaikat, secara umum malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepadanya. Berbeda dengan manusia. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Namun kalau para malaikat, semuanya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, tidak punya rasa lelah, tidak punya rasa kantuk, tidak menikah. Dan malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang juga pada saatnya ketika nanti di hari kiamat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Semuanya akan binasa, kecuali beberapa malaikat yang disebutkan tadi. Di antaranya adalah malaikat pembawa arsy, malaikat pembawa kursinya Allah, malaikat pembawa lauhul mahfuz, itu tidak akan diwafatkan terlebih dahulu pada an-nafkhatul ula. Dan malaikat yang terakhir kali atau makhluk Allah yang terakhir kali meninggal dunia adalah malaikat Israel. Setelah semua makhluk Allah semuanya dimatikan, diwafatkan, dicabut nyawanya, lalu malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Dan bahwa malaikat Israfil, jadi malaikat Jibril meski bertugas menyampaikan wahyu, dan wahyu itu sudah tidak lagi ada. Terakhir wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, namun malaikat Jibril senantiasa turun ke bumi menghadiri atau menyaksikan kematian orang yang wafat dalam keadaan punya wudu. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur hujan, mengatur lautan, mengatur sungai, mengatur rizki, membentuk janin dalam rahim seorang ibu. Dan malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala yang pertama maupun sangkakala yang kedua. Saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.